Ini nggak sih kecap apa mas? Ribut ya? Pakai ribut gitu. Oh enak apa? Manisnya pas. Bioteknologi sudah dikenal oleh masyarakat zaman dahulu. Bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak jumlah yang besar. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Pada tahap awal, kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wendtii. Jamur ini akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma yang khas. Tahap selanjutnya setelah difermentasi akan dikeringkan dan direndam dalam larutan garam. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Selanjutnya, enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih. Dadih ini yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan hingga terbentuk keju. Fermentasi pada pembuatan roti dibantu oleh yeast atau khamir. Yeast merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan pemberi rasa pada roti. Mendoan merupakan makanan khas Republik Ngapak, daerah Banyumas Raya.
berbahan dasar tempe. Biji kedelai dilakukan fermentasi dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa. Benang ini akan mengakibatkan biji-biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pecinta kuliner bakso pasti paham cuka. Cuka dihasilkan berasal dari oksidasi etanol yang dilakukan bakteri Acetobacter. Etanol yang digunakan sebagai bahan baku cuka bisa diperoleh berasal dari anggur, bir, sari tebu, atau sari buah apel. Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lectonostoceremoris. Bakteri ini membentuk proses pengasaman. Selanjutnya susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega siap makan. Kecap ikan merupakan hasil fermentasi ikan laut dan garam yang hasil akhirnya dalam bentuk cair. Kecap ikan menggunakan bakteri asam laktat seperti Leukocytic mesenterides, Lactobacillus plantarum, dan Pediococcus cerevisiae. Nata de coco memiliki tekstur yang kenyal dengan sensasi rasa segar ketika dimakan. Produk ini dibuat dari air kelapa yang difermentasi selama beberapa hari, dibantu oleh bakteri Acetobacter pseudomonas. Tape adalah produk penerapan bioteknologi yang dihasilkan berasal dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti beras ketan dan singkong. Fermentasi ini biasanya menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Kalau tempe menggunakan fermentasi dari kacang kedelai, oncom dibuat dari ampas tahu, kemudian diberi jamur bernama Neurospora cytophylla. Fermentasi tauco dengan kacang kedelai memiliki dua tahap. Fermentasi pertama dilakukan oleh jamur Aspergillus oryzae dan Rhizopus oligosporus supaya berlangsung seperti pembuatan tempe. Sedangkan fermentasi langkah kedua dilakukan oleh bakteri-bakteri yang tahan terhadap keadaan salinitas tinggi. Penikmat pedas tentu tidak asing dengan sambal terasi. Terasi dibuat dari fermentasi udang atau ikan. Mikroorganisme yang terlibat di fermentasi ini antara lain Bacillus, Lactobacillus, Pediococcus, Brevibacterium, dan Corynebacterium. Anggur atau wine dibuat dari fermentasi sari buah anggur dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Produk anggur ini dikelompokkan berdasarkan pengaruh jenis buah anggur yang diproses, perubahan sepanjang fermentasi, dan juga lama dan cara penyimpanannya. Jamur Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam produksi bir. Substrat yang digunakan yaitu dari tumbuhan barley atau tumbuhan sejenis gandum. Maltosa di dalam biji barley diubah menjadi glukosa, lantas jadi alkohol sepanjang 5-14 hari. Kandungan alkohol di dalam bir biasanya 3-5%. Bakteri asam laktat juga digunakan di dalam produksi pengawetan sayur dan buah jadi, sauerkraut atau acar. Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis, dan Lactobacillus ceremoris mengubah lapisan kimia di dalam substrat sayur dan buah jadi asam supaya lebih awet dan memiliki cita rasa yang khas. Saranghae, yuk makan kimchi. Hidangan lezat khas Korea ini sudah terkenal di seluruh dunia. Rasanya yang khas berasal dari fermentasi bahan-bahan sayuran. Bakteri asam laktat berperan dalam fermentasi kimchi. Itu berasal dari kubis dan bawang putih yang digunakan untuk membuatnya. Kres, dingin, nyes. Brem merupakan makanan fermentasi yang dibuat dari fermentasi beras ketan, atau lebih tepatnya dari sari tape beras ketan, dengan bantuan mikroorganisme yang terutama adalah Saccharomyces cerevisiae. Dadi merupakan produk susu fermentasi yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dadi berasal dari susu kerbau yang dimasukkan ke dalam tabung bambu dan ditutup menggunakan daun pisang. Kemudian didiamkan 1 hari dengan suhu ruang hingga terbentuk gumpalan. Gumpalan terbentuk karena adanya mikroba
yang berasal dari bambu dan pisang, sehingga menghasilkan bentuk yang menjendal dan berwarna putih kuning-kuningan, aromanya khas. Pakasam merupakan menu makanan khas Banjar, Kalimantan Selatan. Makanan ini berasal dari proses fermentasi ikan air tawar yang didiamkan beberapa hari sehingga menghasilkan rasa yang asam. Ada dua jenis ikan yang paling banyak menjadi pakasa, yaitu ikan sepat dan ikan papuyu. Proses fermentasi ini dibantu oleh bakteri asam laktat.